maghrib sudah gelap kan, Iya sudah. sudah gelap. Saya pikir memang memang oh gelap gitu. Belum sampai ya gitu ya. Belum belum Pedesaan ya. eh, udah sampai sih, Oh udah cuman sampai. cuman oh memang memang gelap gitu, memang ternyata memang listrik nggak ada gitu kan. Oh Ibarat memang ini nggak ada listrik nggak ada. listriknya. Saya juga awalnya tidak menyangka gitu ya intinya, sampai ketika ditanya nama presiden kamu siapa, dia tidak tahu, Sama sekali. sama saya tidak tahu. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Asbol. Asik-asik, asikin aja. Tepuk tangan dulu dong. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Bisa diperkenalkan dulu Abahar nih. Abahar namanya. Nama lengkapnya dan profil pendidikannya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Baharudin Kurdi Raharjo. Saya sekarang tinggal di Indramayu. Saya lulusan SD dulu, saya di Gabus Wetan. Karena saya mengikuti keluarga saya yang di Indramayu, jadi saya SMA ikut ke keluarga, jadi di Indramayu. Setelah SMA, ini aja ya. Setelah SMA saya itu sebetulnya ingin kuliah. Nah, waktu itu saya mengikuti beasiswa. Ada dulu itu beasiswa dari Pertamina Balongan waktu itu. Saya SMA di PGRI 2 Sindang. Mungkin ada teman-teman yang dari PGRI 2 Sindang. Saya sempat mengikuti tes beasiswa UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, pada beasiswa Pertamina. Waktu itu alhamdulillah saya tembus 10 besar, dan saya satu-satunya siswa yang dari sekolah swasta yang masuk dalam 10 besar itu. Selebihnya itu dari negeri semua. Nah, mungkin saya juga setelah lolos saya di training untuk 3 bulan sebelum saya kuliah. Tapi takdir mungkin kesempatan belum berpihak pada saya, jadi waktu itu ada dari keluarga saya yang mengalami kecelakaan. Nah, jadi saya harus menemani selama 3 bulan. Tapi saya tetap ambil beasiswanya. Mungkin ini contoh yang kurang baik sih yang saya ambil, karena saya mengambil beasiswanya, tapi saya tidak kuliah waktu itu. Saya langsung kerja. Nah, kita nih, itu kan profil dari Abahar ya? Iya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang hal serupa juga gitu. Oke, siap. Kita nggak mau ngobrolin soal ini teman-teman. Mungkin banyak juga yang teman-teman tahu, kadang-kadang kita juga Indonesia ini masih belum merata ya, Iya. tentang pendidikan dan sebagainya. Apalagi kita kurang tenaga pengajar, kesehatan dan sebagainya ya di daerah-daerah pelosok. Nah, kita juga mau ngomongin tuh, kebetulan juga Abah hari ini mengikuti program apa tuh, SM3T ya? SM3T. SM3T itu dari pemerintah. Apa sih SM3T itu? SM3T itu sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Terdepan artinya terdepan dengan perbatasan wilayah Indonesia. Terluar jangkauan dari pemerintah. Tertinggal dalam artian kurangnya di sana tertinggal dalam pendidikan, hal pendidikan seperti itu. Kalau boleh tahu angkatan berapa? Tahun berapa gitu berangkat? Saya angkatan ke-6 ya, angkatan pamungkas, bisa dibilang angkatan pamungkas, karena program sekarang itu sudah di off-kan. Insya Allah mungkin pemerintah akan lebih berinovasi mengadakan program-program serupa gitu. Itu tuh apa program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Itu sebetulnya pas ketika angkatan saya itu ada Kemendikbud dengan Dikti. Jadi awalnya mereka satu jadi satu gitu. Akhirnya pas ketika angkatan saya itu hanya Kemendikbud saja yang saya di bawah Kemendikbud ini. Itu yang ke daerah mana Kebetulan saya penempatan di Maluku Tenggara Barat, Pulau Yamdena, Desa Lamdesar Timur. Itu pulau paling ujung itu. Nah, kalau misalkan untuk dilihat dari peta, teman-teman bisa lihat itu ada pulau yang kecil, Laut Arafuru perbatasan dengan Australia, Darwin. Nah, itu untuk apa namanya prosesnya gitu, proses pemilihan programnya gitu, itu
adakah penyeleksian dari ini atau memang mengajukan diri sebagai ini gitu guru untuk Iya. ke sana? Oh ya, kebetulan saya juga lulusan Universitas Ahmad Dahlan. Tadi di awal saya singkat cerita terkait tentang beasiswa, terus akhirnya saya tidak lanjut ke beasiswa, saya kuliah ke Jogja. Saya mengambil bimbingan dan konseling BK, prodi BK di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, setelah saya lulus kurang lebih 4 tahun. Nah, waktu itu sempat ingin mencari peluang kerja di manapun, tapi saya mendapat informasi dari teman saya satu jurusan bahwa ada program pemerintah yang menempatkan sarjana-sarjana muda di daerah pelosok gitu kan. Nah, pada waktu itu saya tertarik. Waktu itu dibuka angkatan kelima, sudah angkatan kelima saya daftar. Angkatan kelima, ini unik. Empat orang dari kita, sahabatan 4 orang. Jadi kita semuanya daftar bareng-bareng. Dan uniknya tidak tahu kenapa, karena di situ harus menandatangani, harus ada persetujuan dari orang tua. Waktu itu saya orang tua tidak mengizinkan sebetulnya, tapi saya tetap tanda tangan. Yang ketiganya memang disetujui. Nah, kebetulannya lagi saya tidak terima. Tiga teman saya lolos. Teman saya pada waktu itu tahapan lolos. Akhirnya saya tidak lolos. Oke, mungkin belum rezeki di situ. Oke, akhirnya saya pulang ke Indramayu. Ada tahun berikutnya ada pembukaan, ikut lagi. Dan kebetulan di UPI, karena yang ditunjuk itu kampus-kampus memang kampus-kampus tertentu, yang UNJ Jakarta, terus Makassar, terus ada juga di Malang, di Semarang juga ada, dan di Bandung dan di UPI. Karena pilihan terdekat, jadi saya mendaftar di Bandung. Alhamdulillah itu prosesnya, yaitu awalnya kita administrasi dulu kan, tes administrasi yang kayak ijazah, terus kita dari ijazah dari mulai SMA sampai S1-nya, intinya seperti itu. Terus kakak dan lain sebagainya, KTP Indonesia segala macam. Dan unik ini persetujuannya. Jadi 3 tahun itu kita bukan ikatan kontrak ya. Intinya jangan dulu menikah. Jadi makanya kalau diplesetkan sarjana menikah 3 tahun lagi gitu. 3 SM3T jadi. Berarti memang sudah tidak boleh ya? Ya, komitmennya seperti itu. Komitmennya seperti itu ya? SM3T. Nah, kenapa sih mau gitu? Kan tadi pertama gagal. Iya, terus yang kedua mencoba lagi. Padahal ya saya sebagai orang awam pun, saya udah tinggal di Jawa gitu ya. Iya. Udah di Pulau Jawa, udah internet banyak kan, yang kita tahu di film-film gitu ya kasarnya, yang saya sering lihat gitu di film-film. Di sana itu daerahnya tuh masih ya banyak hutan itu, sinyal susah kan, air bersih mungkin juga susah dan sebagainya. Kenapa malah ikut lagi gitu, pengen ke sana? Mungkin karena penasaran, karena saya sebetulnya suka rantau juga ya, suka rantau dari semenjak kecil. SMP juga saya sudah jauh dari orang tua gitu. Nah, dan menurut saya pengalaman itu berharga. Kapan lagi ketika saya bisa naik pesawat gratis gitu. Saya bisa naik pesawat pertama kali saya gratis. Intinya itu, saya naik pesawat gratis. Dan ya sebetulnya banyak teman-teman saya bilang juga mungkin SM3T gajinya atau dibilang mungkin mendapatkan banyak, ibaratnya banyak insentifnya lebih banyak. Tapi ya alhamdulillah, ya intinya alhamdulillah. Tidak menutup kemungkinan juga itu pun ketika saya di sini pun gitu, sebagai tenaga pendidik di sini, saya juga insentifnya sudah tinggi gitu. Tapi kan saya lebih ke pengalaman saya intinya. Tapi saya lebih tahu kan resikonya. Nah iya. Resiko kesannya. 1 tahun tidak boleh pulang kan itu. Iya, resiko kan ya. Meskipun dan ada macam apa-apa. Kan. Apalagi mungkin di daerahnya jauh dari kota, jauh dari bandara dan sebagainya. Nah, nanti diceritakan lagi nih Kak, apa namanya, dari awal ke sana gimana sih dari awalnya? Saya sebetulnya itu di Universitas Pendidikan Indonesia, saya lolos di UPI. Nah, di UPI itu ada sistem prakondisi. Prakondisi itu kita di prakondisi dulu sebelum kita diberangkatkan gitu. Kayak kita ada bela negara juga kan, untuk 1 minggu kita di Lembang waktu itu. Terus singkat cerita kita diberangkatkan dari
Bandara Soekarno-Hatta ya, itu momen pertama kali saya naik pesawat, bener-bener naik pesawat Iya. gitu. Garuda gitu. Karena Garuda. Karena rasa senang saya ketika kita naik sesuatu yang kita inginkan itu gratis. Menurut saya itu paling Paling enak emang paling yang enak gratis gitu, ya. emang yang gratis paling enak kan. Iya. Nah, itu kita perjalanan dari ada waktu itu di apa? Dibentuk beberapa kelompok atau ditempatkan di beberapa tempat yang untuk UPI sendiri ya, untuk kampus kita sendiri, LPTH kita sendiri. Ada yang di Maluku Tenggara Barat, terus ada yang di Asmat Papua, ada yang di TTU, terus ada yang di Nias juga, terus ada yang terakhir itu ada yang di eh, Aceh kalau nggak salah, Aceh ya, ada lima kalau nggak salah. Nah, dari situ kita dari Jakarta ke Ambon, itu sekitar 2 jam setengah, masalah 2 jam setengah transit. Kita tukar pesawat, pakai pesawat yang lebih kecil. Waktu itu pesawat yang lebih besar, jadi ketika transit kita ke yang lebih kecil, Kayak model muat Sukhoi gitu. muat 50 lah, muat 55 kalau tidak salah. Itu anak SM3T saja ada 53 waktu itu yang di MTB Maluku. Jadi setelah itu langsung kita ke Bandara Saumlaki. Jadi Di sekitar daerah Maluku. Saumlaki Maluku itu Di itu kota ya, masih sekitar di kota ya? di kota, Saumlaki di kotanya. Nah, yang saya kira itu tempat saya itu di situ gitu, Oh, di kotanya di gitu ya. kotanya. Meskipun jalannya memang jalan sepi, tapi ketika saya melihat oh ada ATM, oh pasti rame, iya kan, saya kayak gitu. Jadi itu 2 jam setengah dari transit dari Ambon. Nah, dari situ pas ketika dipencar lagi, kita ada 54 teman dipencar lagi, jadi masing-masing desa itu ada yang 1, ada yang 2, intinya ada yang 3 gitu. Kebetulan, nah pas ketika pembagian nama saya disebut, saya tidak ada yang jemput. Sebenarnya saya tidak ada yang jemput sama sekali. Kalau teman-teman ada tuh kepala sekolahnya, Oh, langsung. bapak pendeta datang jemput. Pas nama saya dipanggil, Baharudin Kurirarjo, Lamdesar Timur, tidak ada yang jemput ternyata kan. Oh iya. Ya, tidak Sama ada yang jemput sekali karena tidak. itu memang di daerah ujung pulau. Paling ujung pulau. Nah, saya kan nanya kan, nanya, terus kenapa kok tidak ada? Oh, mungkin itu jauh dari sini, nanti kita ikut saja, teman yang dekat. Oh, memang udah dibilang kayak gitu mungkin karena udah terbiasa ya. Iya, Seperti nanti kita nebeng katanya ke Lamdesar, ada Lamdesar Barat, nanti nebeng Lamdesar Barat. Oke, setelah itu saya nebeng. Waktu itu saya tidak ada yang jemput karena kepala sekolah saya ternyata tidak jemput di tempat Saumlaki. Ada lagi tempat di kecamatan, itu di kabupaten ya. Jadi di kecamatan, jadi jarak antara kabupaten ke kecamatan itu sekitar 4 jam. Kira-kira jauh ya? 4 jam naik mobil mobil Avanza lah. Di sana Itu mobil mungkin Avanza. di kotanya juga memang nggak begitu padat gitu. Nggak begitu padat sih memang kabupatennya juga, tapi mending lah ibaratnya, sinyal ada gitu intinya. Nah, dari kabupaten ke kecamatan itu 4 jam, dan jalanan justru udah mulai terlihat tuh, jalanan kayak pantai dekat gitu, liuk-liuk. Wah, Indah ya. indah ya, lumayan lah. Oke, kayaknya lebih jauh lagi nih kayaknya. Saya pikir sudah di kecamatan kan. Iya. Ternyata jalan dari kecamatan saya harus menginap karena saya dikirimkan ke desanya itu harus menunggu jadwal kapal. Oh, jadi beda pulau lagi. Beda pulau lagi. Oh, Jadi ke kecamatan. Nah, ke yang pulau 4 itu jam itu tuh yang 4 jam itu masih belum sampai. Oh, Jadi ada 3 jam lagi naik ke Ting-Ting kan, naik jauh juga kapal ya. motor itu kan, di kapal gitu kan. Naik kapal. Jadi karena jadwal kapal di sana itu hari Kamis, kebetulan saya hari Rabu. Nah, ternyata kepala sekolah saya jemputnya di situ, di kecamatannya. kecamatan itu. Nah, ketemu saya di hotel kan, adalah penginapan gitu. Kayak losmen kayak gitu, saya sebut di hotel, dia bilang. Kayak homestay gitu nggak sih? Kayak homestay gitu. Kayak homestay. Mungkin ya layak gitu. Jadi satu hari saya menginap di sana sama kepala sekolah, ngobrol. Dari situ saya tahu karakternya kan gimana. Sudah ada bayangan Sudah gitu ada ya. bayangan Di sana kayak kan. gimana Oh ya. iya, di kayak gini. Karena
oke di sini ada ATM segala macam, ada tempat, dan di situ banyak juga orang Jawa ternyata ya Oh, kan. banyak. Dan saya pertama kali yang menginjakan kaki di kecamatan itu yang saya terlintas, pesan ibu saya ketika saya dimanapun tanya dulu masjid di mana. Ketika ada masjid, itu banyak orang Muslim di sana. Intinya. Pas Kebetulan hidayahnya, saya Muslim kan, ada masjid. wah, Alhamdulillah ada masjid di kecamatan ya. iya di kecamatan itu ya pemberhentian ya. Hari Kamis ketika jadwal motor sekitar ada jam 2 siang berangkat 3 jam kan. Jadi dari situ terus kebetulan saya penempatkan di SMP SMPK Kristen Tanimbar Utara SMPK. Nah ada lagi ternyata teman saya juga satu desa itu di SD-nya. Jadi teman saya sudah dijemput duluan. Oh. Jadi dia sudah datang duluan sebelum saya datang. Intinya itu. Pas ketika saya datang di sana berangkat dari jam 2 sampai itu maghrib sudah gelap kan. Iya, sudah gelap. Saya pikir memang gelap gitu. belum sampai ya gitu ya. belum Pedesaan ya. udah sampai sih, Oh, cuman udah sampai. memang gelap gitu. Ternyata memang listrik nggak ada gitu kan. Oh, Ibaratnya memang nggak ada listrik nggak ada. listriknya. Saya sampai di sana langsung disambut pesta adat. Singkat saya ditempatkan di rumah kepala sekolah dulu terlebih dahulu. Sorry Kak, ada berapa orang itu Kak, di desa itu? Sama teman aja 2 orang atau? 2 orang. Oh, 2 orang doang. 2 orang. Jadi satu SD, satu SMP. Satu SD, satu Nah, di SMP. sana cuma sampai SMP doang? Atau ada SMA? SMA adanya di kota. Oh, SMA Adanya kota. di kecamatannya. Itu Berarti ada cuma ada beberapa. SMP doang ya situ ya? Ada SMP. Udah ada SMP sih. Terus setelah penyambutan gitu, pesta penyambutan? Setelah penyambutan saya tempatkan di kayak untuk adat sebentar, cium pasir, terus Oh, ada gitu ada ya? gitu kan, diperkenalkan sama tuan adatnya juga. Masih kental ya? Diperkenalkan ya, diperkenalkan. Nah terus saya langsung ditunjukkan, oke Pak Guru tempatnya di kepala sekolah, di rumah kepala sekolah situ. Teman saya kan datang nyambut juga kan. Maksudnya menemani lah intinya. Tapi dia beda ditempatkannya. Saya pikir saya sama itu, tinggalnya sama dia gitu. Oh, beda Ternyata ternyata. dia beda. Dia dapat perumahan sekolah intinya, di perumahan sekolah itu. Nah, besoknya baru saya pindah kan. Karena saya kurang nyaman ketika bukan kurang nyaman sih, saya ingin lebih bebas ketika kalau ada rumah sendiri kan. Oh, Sifatnya berarti bebas, iya karena memang karena kalau agak sungkan juga ya. agak sungkan ketika saya ingin ke belakang atau ketika intinya ingin beribadah lain sebagainya gitu, agak sungkan. Jadi saya izin pindah, nggak masalah kan, pindah ke teman, jadi satu rumah gitu. Setelah itu mengajar hari pertama atau perkenalan dulu sama warga sekitar bagaimana? Waktu itu warga sekitar mungkin sudah mendengar kabar kali ya, bahwa desa ini akan ada pengajar dari Jawa, intinya pengajar dari Jawa. Baru pertama kali ada. Sebelumnya belum pernah ada. nah di situ ada sekolah, tidak ada guru berarti. Ada guru sebagian, Lokal tapi berarti. ada lokal. Oh, lokal dari Dan lulusan Malukunya juga lulusan ya, ada lulusan SMP yang mengajar, SMA mengajar gitu. Jadi terus setelah itu diperkenalkan sama murid gitu atau diperkenal ya, waktu itu murid inisiatif mungkin ya, murid datang ke rumah, mungkin mereka stay high sendiri gitu. Oh ada ini dari ini. Terus paginya kita ke sekolah, perkenalan terlebih dahulu. Saya pas waktu pertama itu ngelihat anak-anak itu mukanya sama semua. Oh iya. Sing sama semua kan. Ini namanya siapa ya? Emang mukanya sama gitu. Karena iya. orang timur kan ibaratnya sama gitu, sama Iya. semua gitu kan. Pas awal rambutnya sama, ikal ibaratnya, ya. rambutnya ikal, mata menyala kan gitu. Sama lah intinya gitu. Terus udah gitu perkenalkan. Nah ternyata pas ketika saya masuk, saya suruh mengajar. Basic saya BK, bimbingan konseling. Tapi kan ketika tidak ada yang mengajar gitu, maksudnya tidak ada guru di situ, saya yang nutup gitu. Jadi saya itu ngajar bahasa Indonesia waktu itu, terus olahraga juga, terus PPKN, sama lebih ke BK gitu. Nah, untuk pertama kali menginjakan kaki di pulau terpencil mungkin ya? Iya. Pulau-pulau
apa namanya yang jauh gitu. Perbandingan apa pendidikan yang ada di Pulau Jawa dan itu yang pertama kali benar-benar dirasakan itu? Mungkin itu rasa bahagia atau rasa oh iya di sini seperti ini tinggal dan sebagainya. Mungkin lebih awalnya sih saya teman-teman bilang gimana di SMP sana, belum ya insya Allah baik. Terus pas ketika ya memang mereka yang bukan miris ya, memang di sana itu upacara itu belum pernah gitu, upacara bendera belum pernah, dan saya melihat bendera itu seperti bendera Nepal. Oh. Bendera Nepal tahu kan? Iya. Ya kan seperti bendera Nepal, padahal itu merah putih kan, intinya seperti bendera Nepal. Itu mungkin emang udah usang atau seperti apa? Mungkin dari dulu memang tidak diganti, mungkin ya, mungkin dari dulu tidak diganti, tapi memang itu tidak untuk kemungkinan untuk saya lihat semangat di sana untuk belajar ya, semangat siswa-siswi di sana meskipun mereka tidak pakai sepatu atau baju ibaratnya mengenakan kaos atau lain sebagainya, tapi semangat mereka di sana luar biasa gitu. Terus ada ini nggak sedikit mungkin beberapa murid cerita ada yang wah terima kasih awal-awal gitu Pak udah datang ke sini gitu. Ya Senang mereka bangetnya seperti apa bisa diungkapkan nggak? Bisa di ini nggak sih ceritain bahagianya mereka itu setelah ada yang mengajar situ. lebih ke orang tua juga kan, orang tua Oh. bilang kalau misalkan Pak Guru titip anak saya gitu. Dia selama ini tidak belajar, mungkin ada guru mengajar tapi kan uh, terskip gitu intinya, kadang kosong kadang ada, jadi sebatas hanya guru datang gitu kan, itu pun waktu itu guru itu yang didata itu sekitar 11 ya, tapi yang hadir hanya beberapa, mungkin ada kesibukan di luar, mungkin menurut saya oh pasti mungkin ada kesibukan di luar gitu kan. Nah mungkin tadi kan Abahar kan bilang tidak ada listrik ya. Iya, tidak Nah ada yang listrik. dilihat langsung gitu kayak misalnya saya kan sebagai orang awam yang belum pernah terjun langsung ke sana ya Iya. bilang kok pemerintah gini sih di sana tidak merata loh. Apa namanya yang namanya anggaran per provinsi mungkin per Iya. kota kan bisa dibilang rata ya. Apa yang ngebuat itu menjadi tidak bisa dilakukan gitu menurut Abahar yang udah ke sana? Nah, Apakah beda pulau karena Jawa atau seperti apa? mungkin kita juga di sini dulu menganggap bahwa eh, pendidikan merata intinya, ya kan, pemerintah merata di sini. Coba ketika pemerintah merasakan terjun langsung gitu intinya, mungkin untuk mencapai sampai desa sana pun mungkin Medannya. medannya kan agak susah gitu. Ya saya memaklumin. Hanya saja ketika cobalah lihat teman-teman kita yang di timur gitu. Coba kita lihat betapa di sana itu semangat mereka luar biasa, tapi untuk kebutuhan guru itu sangat minim. Nah, saya juga kenapa program ini di stop dulu gitu. Ya saya positifnya saya mungkin akan ada inovasi semacam pengembangan program ini gitu. Positifnya saya seperti itu sih. Insya Allah kedepannya pemerintah akan ada program seperti SM3T atau ada Indonesia Mengajar kedepannya gitu. Karena memang di sana juga ya mungkin bukan di sana doang ya karena banyak daerah-daerah yang masih tertinggal tentang kesehatan, tentang pendidikan. Nah di sana juga mereka untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari itu dari mana? Kan terbilang jauh ya mungkin ya. Dari kecamatannya juga mungkin bahan pokok juga Betul. kayak kita yang di sini tinggal ke warung misalnya bisa dapat murah dan apa gitu. Kalau di sana seperti apa itu? Nah di sana untuk SDA sendiri, sumber daya alam sendiri di sana menurut saya serba ada, semuanya ada itu ya kan. Kita makan itu tinggal makan, kita makan dari alam gitu. Jadi untuk makanan, untuk apa, jadi uang itu di sana ibaratnya ya buat apa gitu intinya. Uang itu buat apa gitu, toh kita makan nasi tanam padi sendiri ibaratnya, ada dari jagung, ada dari ubi kan, terus makan lauk juga kita dari laut gitu kan, seperti itu kan. Jadi untuk SDA-nya sendiri di sana memang sangat melimpah lah gitu. Karena mungkin yang dibutuhkan bukan uang sebenarnya,
tapi pendidikan dan Pendidikan, kesehatan, karena nah. pendidikan itu hak semua warga Iya, negara kan betul, ya. betul. Untuk kesehatan sendiri mereka seperti apa? Ada nggak puskesmas atau apa gitu? Ada puskesmas, tapi waktu saya di sana itu masih tutup mungkin ya. Mungkin belum ada Orangnya ya belum belum ada. ada yang Iya, belum ada semacam kayak dokter bidan atau bidan. dokter. Tapi ada juga program seperti eh, angkatan, maksudnya seperti saya sendiri gitu. Program SM3T itu ada program pendidikan itu. Jadi dari kesehatan, mungkin dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan itu ada semacam kayak program Indonesia Sehat. Dari Jawa juga, dari Jawa, orang anak-anaknya dari Jawa yang terpilih gitu. Itu yang terpilih. Ada yang dari teman-teman kita yang dari Sumatera juga ada gitu. Jadi ada namanya Indonesia Sehat. Jadi dia tempatkan di pulau-pulau terluar juga gitu. Jadi ada beberapa gitu di sana. Kita juga gabung dengan ada di sana teman-teman kita yang dari hmm, apa PLTU juga kan. Mm. PLTU itu sama sejenisnya seperti itu. Nah, kalau misalkan anak-anak di sana sendiri ya, yang terbilang dari SD sampai SMP ya, Iya, SD pelajar ya, SMP. ada yang SMA juga nggak ya lanjut? Setelah Kalau mereka lulus SMP ada yang lanjut ke kota nggak? kalau SMA, iya ada juga yang di kecamatan. Pasti kita pilihannya di kecamatan itu. Oh, di kecamatannya ya. Nah, Eh, untuk ini sendiri ya, apa namanya? Kadang-kadang suka miris gitu ya ngelihat ya, karena memang mungkin saya juga karena mungkin korban film ya. oh iya, Tapi kan banyak yang diangkat juga dari kisah-kisah tersebut ya. iya. Kayak misalkan film apa ya, salah satunya ya adalah Indonesia gitu ya. Hmm, Di sini tanah surga atau apa gitu. iya itu. Itu kan ya Hmm. yang menceritakan tentang Yang guru dengan juga iya ya kan, di guru sana juga di perbatasan di Malaysia perbatasan. ya. Nah, untuk apa namanya anak-anak sendiri, mereka seusia itu udah bekerjakah atau gimana ya? Sewajarnya anak Jawa di sini gitu, anak di pulau besar, mereka apa namanya ya udah waktunya pendidikan ya, waktunya main-main. Yang Hmm. saya lihat kan kebanyakan memang ada yang suka membantu orang tuanya ya. Banyak banyak di sana. Jadi kan untuk mereka itu kadang banyak yang panah ikan kan, terus panah Hmm, panah ikan, jaring ikan kan ada juga, terus kayak menjual eh jadi mereka itu di sana jualan kelilingnya ikan ya, lebih ke ikan gitu. Jadi jual ikan satu ikan. Jadi saya di sana justru aneh ketika ikan banyak sebanyak itu harganya cuma 2.500 gitu, karena memang ya menurut mereka kita dari alam gitu kan, dan banyak gitu, jadi pun berapapun nominalnya ya ya yang penting dapat uang gitu. berarti Jadi sudah membantu banyak banyak keluarganya juga ya. yang anak-anak yang siswa saya juga di sana yang eh, jadi mereka lebih ke tidak membebankan ke orang tua sih intinya. Sulit nggak sih ngajar orang-orang di sana? Ya untuk karena apa ya, kita harus apa, pola pikir kita harus di ibaratnya pola pikir mereka harus disamakan dengan pola pikir kita dulu terlebih dahulu. Mm-mm. Intinya ketika gaya mendidik atau gaya mengajar guru-guru di sana seperti zaman dahulu di Jawa gitu, zaman dulu di sini Yang keras yang gitu. keras gitu kan. Mungkin memang itu didikannya harus seperti itu, karena mayoritas kalau untuk nelayan mungkin ya harus kayak suaranya lantang, keras gitu kan. Nanti kalau misalnya dikira kita biasa-biasa aja, ketika kita kurang tegas, itu ya kita harus menyamakan lah dengan Budaya yang di situ budaya ya. di sananya juga gitu. Ya untuk misalkan kayak apa namanya membaca, menghitung, susah nggak sih ngajarin mereka? Pasti mungkin apa sebelumnya udah bisa gitu apa bahkan tidak bisa sama sekali. Ada sih kelas 2 ya, kelas 8 SMP di sana murid saya belum bisa membaca, Sama sekali. sama sekali belum bisa membaca memang. Jadi Kok saya juga bisa? anehnya kok bisa naik kelas gitu kan, Iya. kok bisa naik kelas, aneh sekali naik kelas. Anehnya itu kenapa kok bisa dinaikkan gitu Mm-mm. kan. Saya lebih ke sayang ke anaknya dibanding eh, untuk apa ijazah juga kan, ibaratnya kalau Betul. misalkan tidak Membaca bisa saja membaca tidak saja bisa. tidak bisa kan. Nah mungkin waktu itu awalnya saya agak agak menurut apa challenge, tantangan bagi saya harus sebelum saya meninggalkan, ibaratnya sebelum masa 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 kontrak saya di situ habis gitu, masa pengabdian saya di situ habis. Intinya saya harus bisa anak itu membaca dulu lah, intinya membaca Mm-mm. dulu ya. Nah jadi setiap sore gitu jadi ada les khusus untuk dia gitu dan untuk Tapi semangat gitu. teman-temannya. Nah
semangatnya luar biasa justru. Tapi kan mungkin pendekatannya ya, kita Iya. harus pendekatan kayak ya kita ajak main dulu gitu, dia mau apa kita turutin gitu, intinya gitu kan. Ya alhamdulillah berjalan dan Sampai akhirnya bisa. alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Menurut saya kebanggaan yang luar biasa sih. Iya, dari yang udah berapa tahun, dari kelas 1 SD Satu sampai kelas SD 2 kan, SMP iya, belum bisa-bisa. belum Itu bisa. dalam jangka waktu berapa bulan, nah? Bisa. Sekitar, karena kita intens ya, karena kita, saya berpikir 1 bulan, ke 2 bulan, ke 3 bulan, target 3 bulan udah lancar, Pasti bisa. pasti bisa. Jadi pas ketika 1 bulan setengah dia sudah mulai terbata-bata, alhamdulillah. Ketika 2 bulan dia udah lancar, udah bisa, intinya udah bisa baca, udah tahu huruf gitu. Itu selain ada murid yang, maaf maksudnya kurang ini ya, setelah sebelum datang Bahari ke situ kan ya Iya. kayaknya kurang ini ya, kurang semangat atau apa segala macam ya. Mungkin juga gimana ya, saya nggak bisa meresponsnya, kayak agak miris juga gitu mendengarnya ceritanya juga. Iya sih, saya juga awalnya tidak menyangka gitu ya intinya. Sampai ketika ditanya nama presiden kamu siapa, dia tidak tahu. Sama sekali. Sama saya tidak tahu. Padahal itu kan Foto ada fotonya. foto waktu itu foto ada. Cuma ketika ditanya nama presiden siapa, itu di SD ya. Itu cerita dari teman saya di SD. Ketika foto ditanya siapa, nyebut yang lain gitu. Oh iya. Gitu. Itu kan, oh sebeginikah gitu pendidikan di sana gitu. Karena saya tidak menyalahkan siswanya, bukan. Saya tidak menyalahkan benar. pengajar di sana, tidak. Mungkin tenaga pendidik di sana Kurang. kurang begitu memadai. Nah, disitulah peran pemerintah, alhamdulillah gitu, dalam program SM3T ini menempatkan pengajar-pengajar sarjana-sarjana muda khususnya ditempatkan di daerah pelosok gitu. Itu ada nggak selain siswa-siswa yang semangat belajar, ada yang berprestasi nggak sih? Ada salah satu siswa saya yang menonjol, dan saya sudah berpikiran ketika kan waktu kalau misalkan di sini di Jawa itu kan ada kayak porseni seperti itu di kecamatan. Nah, ternyata yang saya dengar gitu, teman-teman atau siswa saya di sini belum pernah mengikuti perlombaan. Nah, saya bertekad gimana caranya, intinya harus ikut dulu gitu. Iya. Kalah menang itu urusan belakang menurut saya. Kalah menang urusan belakang. Tapi dalam hati nurani saya, pasti ini anak pasti adalah yang berpotensi intinya untuk menang gitu. Iya. Cuman ya itu kan dalam hati saya. Cuman kalau saya untuk merekanya intinya ikut saja dulu gitu. Iya benar. Waktu itu kebetulan saya dapat info dari kecamatan, terus akan ada lomba cerdas cermat, terus akan ada lomba olahraganya juga kan, semacam voli. Di sana olahraganya luar biasa, bahkan ada atlet juga dari sana gitu, yang atlet yang dari desa saya ke Ambon juga ada gitu. Ada beberapa, ada mewakili daerah. Nah, singkat waktu itu saya membimbing untuk cerdas cermat dan olahraga juga bola voli, meskipun saya cuma sekedar bisa ini sedikit-dikit lah ibaratnya bola voli. Mereka mungkin tidak tahu peraturannya ya. Iya. Nah, karena saya googling waktu itu sempat lihat akhirnya saya latihan mereka untuk tahu peraturannya seperti apa, ini itu dan sebagainya. Waktu itu alhamdulillah. Nah, ini nih perjuangan yang mungkin menurut saya tidak dapat izin waktu itu, saya tidak dapat izin dari pihak sekolah. Sama sekali tidak dapat izin. Nah, menurut di sana untuk anggaran, terus untuk anggarannya juga kan, karena kita harus menyewa kapal motor itu kayak jauh juga perahu ya, gitu kan, jauh juga dan lumayan mahal. Terus biaya hidup di sana juga kan, karena target saya pasti menang nih anak. Karena untuk udah yakin udah yakin. Sayang juga ketika ada potensi tapi tidak dikembangkan gitu. Akhirnya dari situ saya coba lobby ke ada teman guru saya di sana gitu. Saya coba lobby ke kesiswaannya juga. Saya coba lobby untuk anak ini. Beliau bilang, ya sudah kalau misalkan
Pak Bahar ingin membawa gimana, sok silakan gimana, kita mengizinkan, tapi untuk biaya lain sebagainya silakan Pak Bahar pikirkan. Nah dari situ saya berpikir ke teman-teman, gimana nih, nggak apa Pak untuk biaya hidup apa lain sebagainya untuk ke anak-anak ya, ke anak-anak nanti bapak ibu orang tuanya mereka sanggup gitu. Jadi bawa bekal dari sana, bawa bekal, nah mendukung bawa bekal. Jadi mereka di sana tuh, kita itu kan makan baba ya, baba itu semacam sagu yang terbuat dari kasbi itu, ubi, dan tahan lama, sebenarnya tahan lama. Diminum dulu kayaknya boleh seret banget. tahan lama Biar nggak tegang teman-teman ya. Itu kayak itu nggak sih kayak makanan Papua yang kenyal-kenyal gitu kan? papeda mungkin Oh iya, lebih papeda. ke daerah Papua ya, Oh, tapi beda berarti. ada juga di sana gitu, Kayak ada bolet juga. aja gitu buat Iya, tulis. kasbi gitu, Oh. sagu gitu. Nah lanjut ke perjalanan ini ya, perjalanan saya membawa anak ke kecamatan. Waktu itu saya tidak mendapatkan izin, terus saya datangi pendeta di sana gitu. Saya datangi pendeta di sana, saya minta izin. Gimana Bapen, anak-anak punya potensi lain sebagainya gini. Saya yakin ini anak bisa berprestasi lah, intinya bisa membawa nama desa. Gitu. Bapen bangga nggak nih kalau ketika ada anak-anak dari sini gitu, pribumi sini menang di sana. Akhirnya saya lobby, ngobrol-ngobrol, karena memang beliau sangat peduli terhadap pendidikan. Nah terus beliau hanya adalah untuk kita makan gitu. Beliau adalah untuk kita makan. Selebihnya kita lobby ke keluarga atau ke masyarakat. Betul. Untuk pendanaan itu. Jadi kita sampai di sana, terus kita menginap di base camp kita, SM3T kita sendiri ada di Larat di situ. Terus ya itu pertandingan satu, pertandingan kedua. Untuk secara cermat saya mungkin optimis, tapi ketika melihat ada sih kemungkinan di sana ada menang, tapi mungkin tidak beruntung ya. Kita beruntung, oke lah. Untuk secara cermat kita di urutan ke berapa waktu itu, urutan ke 7 kalau nggak salah dari 15 peserta gitu. Alhamdulillah. Tapi sudah membanggakan ya. Sudah membanggakan. Intinya mereka ya. punya mental, anak-anak saya punya mental gitu. Dan ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa gitu dan ya. punya cerita lah intinya. Dan untuk adik-adik kelasnya juga pasti termotivasi. Nah untuk ke olahraganya, bola volinya pertandingan pertama kita menang, kedua kita menang, terus yang uniknya pertama kita menang itu tidak ada yang menonton kan itu. Dari desa kita sendiri tidak ada yang menonton, dari desa yang lain banyak menonton. Terus pertandingan kedua, denger nih desa kalau misalkan Lamdesar Timur, anak-anak dari Lamdesar Timur menang kan kemarin. Jadi ada sebagian yang menonton datang, bawa keting-ting, mulai datang. Pertandingan ketiga menang, semakin banyak nih. Pertandingan keempat, pas waktu di semifinal kita menang, itu kepala sekolah. Saya ingat jelas itu kepala sekolah. Waktu itu saya yang mendampingi, tapi ketika itu pihak sekolah ikut mendampingi ya, memberikan support gitu. Alhamdulillah itu memberikan support. Jadi datang semua. Pas di final, karena mungkin lawannya lebih jago ya. Jadi kita juara kedua itu, alhamdulillah. Mereka senang. Mereka juga bangga ya. Itu senang. Kalau pas pulang gimana itu? Perayaan atau sore? Itu mereka karena bertepatan dengan perpisahan saya ya. Pas perpisahan ketika itu menang, dan pengumuman pembagian hadiahnya bertepatan ketika perpisahan SM3T selesai gitu. Ketika saya keluar. Jadi saya cuma berpesan, tolong sampaikan ke sana dan simpan ini baik-baik di sekolah. Sebagai kenang-kenangan, sebagai ibarat kenang-kenangan dari Pak Guru gitu kan. Gitu. Itu ada kepala sekolah setelah dapat setahun di sana ya? Setahun. Itu ada omongan dari kepala sekolah, misalkan terima kasih atau ada yang pesan-pesan yang mungkin tidak terekspos media, mungkin yang dia rasakan gitu. Ya. Apa gitu? Ya akhirnya kepala sekolah ya terima kasih sih dari guru-guru juga, guru-guru dari Lamdesar Timur, terima kasih. Selama ini mereka yang saya menanggung semua makan saya di sana kan, mereka baik semua gitu.
Meskipun ya memang mungkin ada saja sekelumit masalah gitu, karena untuk membenahi satu sekolah yang masih notabene masih eh, untuk kayak administrasi masih kurang gitu di sana gitu. Iya. Akhirnya saya masuk ke situ untuk sedikit-sedikit membenahi gitu. Mungkin karena apa, ada perbedaan pendapat itu wajar kan. Wajar. Wajar. Terus ini apa namanya, Abahar kan Muslim ya, Iya, sana ya Muslim. Abahar kan Muslim. Nah di sana itu toleransi mereka itu terhadap minoritas ya bahkan ya, Iya. itu seperti apa? Eh, ya saya Muslim sama dengan teman saya waktu itu kan. Terus di sana kebetulan non, tapi dulunya di sana di desa saya sendiri gitu. Mm-mm. Dulunya itu banyak yang Muslim. Oh banyak. Banyak yang Muslim. Jadi eh, mereka setidaknya tahu betul lah intinya, orang Muslim tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini gitu kan. Mm-mm. Terus jam sekian beribadah gitu, mereka tahu betul gitu. Nah, karena memang kita di sana minoritas dan saya emang benar-benar merasakan yang namanya dihargai sebagai guru itu emang Mm. di sana gitu, lebih dihargai. Saya bukan berarti saya waktu di eh, Jawa tidak dihargai, lebih dihargai. Mereka Mungkin justru spesifik, lebih secara spesifiknya seperti apa? kayak mereka memang ketika saya kemana-mana mereka ada di belakang saya gitu mengikuti saya. Terus ketika cara menghukum saya pun beda dengan guru-guru di sana gitu. Ketika mereka memakai kekerasan mungkin terbilang wajar gitu bagi mereka gitu, wajar karena emang harus memang seperti itu gitu Iya, cara iya. mengajarnya. Tapi saya rubah, bahkan sempat ada yang bilang, Pak Guru tampar sudah, Oh iya. pukul sudah dia gitu. Oh iya. Tapi saya tidak melakukan semuanya karena apa? Karena saya ingin merubah gitu pola pikir di sana, gimana caranya dengan tanpa kekerasan bisa gitu, anak bisa intinya bisa nurut lah, setidaknya sedikit bisa nurut. Jadi saya rubah waktu itu dengan ketika ada siswa yang terlambat atau siswa yang kurang 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 fokus belajar, saya alihkan untuk lebih suruh menulis. Intinya suruh menulis nama saya siapa, hobi saya siapa, 100 kali. Oh iya. Ya 100 kali bisa. Berarti Dan tanpa mereka kekerasan ya. dan mereka justru lebih memilih, Pak Guru tampar sudah, jangan tulis-tulis. Ya kan Malas juga mereka ya, lebih mungkin memilih ya. Iya. seperti itu gitu. Nah, jadi memang cara mengajar di sana seperti itu karena terus apa, kebiasaan mungkin ya. Iya. Cara harus pukul, terkeras seperti itu memang wajar sih menurut saya, karena merekanya juga kan Mungkin juga daerah pesisir juga pesisir ya. juga kan, Iya. dari pesisir. Indramayu juga iya, orangnya. maklumi kan, keras-keras bicaranya ya kan. Saya awalnya situ kan keras-keras bicaranya kan, oh kaget ini orang marah-marah atau gimana, ternyata kan Memang seperti memang itu seperti gayanya itu ya. kan. Makanya sedikit-sedikit saya rubah. Oh, anak-anak jadi justru anak-anak lebih takut ke saya karena mereka harus disuruh menulis, harus disuruh menghafal gitu. Berarti untuk guru ke murid itu ini ya maksudnya udah deket banget gitu ya. Itu kalau misalkan kan di lingkungan situ ya, kalau Iya. misalkan waktunya libur ada nggak sih anak-anak, ayo Papa Guru main ke sini gitu. Ya tiap hari juga saya ditemenin 3 Pasti bulan. ada ya. Ada yang menginap kan. Oh. Kebetulan saya ditempatkan di perumahan dinas yang memang itu jalurnya jalur di ujung sih, dari ujung ya. Jadi di hutannya gitu, di belakang hutannya sekolahnya. Dan ya toilet juga jauh kan, kita harus ke toilet SD gitu. Terus ya anak-anak saya memang mereka ketika kita sudah 3 bulan di situ, mereka ikut kita, bahkan ikut kita semua, tidur di kita semua gitu. Oh iya. Kita makan bareng, kita keluar bareng, setelah kita sekolah kita cari kelapa bareng gitu kan. Kita cari ikan, terus kita ke hutan main-main gitu lain sebagainya. Nah setelah 1 tahun Iya. berada di situ terus meninggalkan daerah itu, apa yang pertama kali dirasakan? Awalnya saya berpikir saya harus cepat-cepat rindu orang tua ya. Awalnya. Iya awalnya. Rindu keluarga di sini di Indramayu. Indramayu.
Tapi ketika 1 minggu menjelang pelepasan gitu, 1 minggu menjelang pelepasan, saya berpikir kok rasanya saya takut gitu ketika saya belum bisa menginspirasi teman-teman kita di sana gitu. Tugas saya kan saya mengabdi gitu. Moto saya 1 tahun mengabdi, selamanya menginspirasi. Pikiran saya bisa nggak seperti itu gitu. Selamanya saya menginspirasi mereka. Ada nggak yang nahan, Pak? Ini Cipaguru jangan pulang gitu Iya. atau apa gitu. Jadi Setelah ketika perpisahan itu kan katanya kan olahraga ya, habis olahraga ya. iya habis olahraga Itu itu pas banget hari itu. hari itu terus saya langsung pulang ke desa, itu sudah disiapkan. Yang menyiapkan kebetulan sekolah dasar ya, SD gitu, teman saya juga, terus guru-guru SD juga gitu, juga ada perpisahan dari guru-guru SD dan warga gitu. Di SD itu mereka di sana biasanya untuk berjoget-joget gitu kan, Iya. untuk berjoget, jadi 1 hari full gitu. Nah di situ menurut saya pecahnya di situ gitu, ketika saya sudah 1 hari menjelang itu saya sudah berbicara sama teman saya, gimana kita di sini gitu, apa masyarakat gimana ke kita gitu. Iya. Intinya masyarakat, anak-anak juga Ada nangis gak sih pasti tinggal? pasti nangis. Sehari sebelumnya juga kita sama anak-anak tuh, Udah pamit kan? Pak Guru kapan, Nanya jangan terus. ya Pak Guru, Pak Guru tanggal sekian. Mereka tahu waktu itu tanggal, kalau tidak salah tanggal 25 atau 24 gitu. Jadi mereka sudah tahu tuh tanggal 20, 21, 22, tanggal 25 kan. Terus ketika perpisahan ada saya bakal tunjukkan, ada pesan dari siswa saya gitu, menulis satu tulisan gitu. Nanti saya berikan filenya. Terus mereka banyak yang bilang, waktu itu saya berpamitan ke warga dulu ya, sebelum di sekolah sama siswa. Saya ke warga dulu karena saya dan teman saya cenderung lebih akrab juga dengan desa gitu. Betul. Karena di situ saya tidak hanya pendidikan dulu gitu, lebih ke masyarakatnya, ke desanya juga. Nah di situ saya berkeliling di desa gitu, intinya meminta maaf, dan alhamdulillah respon masyarakat di sana baik dan terima kasih lah intinya. Saya juga berterima kasih karena 1 tahun saya sudah makan, terus setiap sore saya dikasih kopi, teh, makanan ringan segala macam, intinya terima kasih untuk Lam Desar Timur itu semuanya. Kalau untuk murid mungkin Dan ini lebih berat ya. Murid itu kita waktu itu kita nangis, ya saya ingin tidak nangis tapi mungkin terbawa emosi juga ya, terbawa karena saya menganggap mereka seperti saudara terus adik-adik, dan ya rasanya saya tidak ingin intinya saya ingin pasti saya berpikiran ada lagi pengganti saya gitu, intinya Pasti. gitu pasti. Untuk mereka pasti lebih baik lagi, intinya gitu. Waktu itu yang terdekat saya, teman-teman dekat saya, siswa saya yang selama ada 7 siswa kalau nggak salah, Yang ada 7 yang selalu di belakang saya kan ketika saya kemana-mana, itu semuanya tidak mau hadir waktu itu. Oh iya. Karena mereka berpikir saya nggak mau perpisahan dulu gitu. Nanti aja terakhir. Sampai pulang pun tidak ada mereka. Akhirnya saya panggil. Saya tidak mau merusak momennya ketika saya perpisahan, dia tidak ada gitu. Akhirnya panggil, dikumpulkan bareng. Ya itu saya nangis, dan banyak siswa yang jangan pergi Pak Guru. Di sini saya sudah dulu sebentar gitu. Nah, saya juga bilang ke masyarakatnya, mungkin saya akan datang ke sana tapi hanya untuk sekedar main gitu, untuk sekedar menyapa gitu. Insya Allah akan datang lagi hanya untuk sekedar menyapa. Ya, semoga cepat selesai corona ya, biar Amin, penerbangan segala amin. macam. Siap. Ini ya mungkin ada terakhir harapan atau pesan-pesan buat calon-calon ini. Ya harapan saya tetap pertama sih ya, mudah-mudahan gitu program seperti saya SM3T itu akan ada lagi gitu. Iya. Akan ada lagi atau akan ada perubahan lagi, intinya untuk inovasi yang terbaru. Saya sih berpositif thinking pemerintah akan ada program yang
untuk pengajar ditempatkan di pelosok juga, tapi lebih inovatif, intinya lebih bervariasi lagi gitu, lebih baik atau lebih bagus lagi dibanding atau yang sebelum-sebelumnya yang ya. sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin apa namanya, udah segitu harapannya, atau mungkin buat pemerintah juga, buat salam-salam barangkali ada yang nonton di orang sana nih. Ya pokoknya untuk saudara-saudara saya yang di timur, Lam Desar Barat, Maluku, teman seperjuangan saya di desa itu, eh, Rizky Hakiki, teman saya, teman tidur satu matras, dan teman-teman Maluku Tenggara Barat, tetap semangat, eh, semuanya bisa, meskipun hanya 1 tahun. 1 tahun mengabdi selamanya menginspirasi. Tuh. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih ya Siap. udah datang ke sini ya. Ya. Semoga apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai, dan buat anak Amin. desa apa? Lambe apa? Lam Desar Timur. Lambesar Timur, semoga dapat menggali cita-citanya lebih setinggi langit lagi Amin, ya. amin. Pokoknya tetap terus tonton Babadan Kreatif. Oh ya, jangan lupa nanti dicek juga ya di deskripsinya, karena Abah hari ini juga salah satu owner ya. Owner apa? Iya, di Indonesia Gold 24K dijual beli logam mulia dengan Salwa Store. Pokoknya nanti dicek aja ya deskripsinya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Untuk Indonesia Gold sendiri nanti ada Instagramnya ya, di Indonesia Gold 24K. Itu seputar logam mulia, investasi, yang mau belajar investasi, kita belajar bareng. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Indramayu atau wilayah 3, untuk yang membutuhkan hijab atau baju-baju kekinian lain sebagainya, Bisa ke Salwa bisa Store datang ya. ke Salwa Store, di jalannya di Jalan Jenderal Sudirman, samping BJB Pusat Indramayu. Ya pokoknya dicek aja nanti di Instagramnya. Siap. Nanti ada di deskripsi. Segitu aja mungkin ya, Oke, menginspirasi sekali ceritanya teman-teman. Tapi nanti tungguin part 2-nya, karena ada yang belum disampaikan juga ya. Oke, Tentang siap. cerita apa? Cerita horornya ya. Cerita horornya sedikit. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Babadan Kreatif. Sampai jumpa lagi di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dah.